Non, mobil sudah siap. Ada apa yang mau dibicarakan? Dai Kyoto Zana. Keluarga You, Li, dan Zhao mati-matian mencari jejak tabib jarum emas, menawarkan syarat menggoda. Terutama cucu kecil Tuan You kritis. Jika Anda membantu, ada harapan. Non, saya tahu luka hati Anda, tapi 5 tahun lalu itu kecelakaan. Cukup. 5 tahun lalu, karena kesombonganku, aku salah diagnosis penyakit kakek. Membiarkan kakek melewatkan waktu pengobatan terbaik, akhirnya meninggal dengan penyesalan. Jarum emas disimpan selamanya, tidak lagi berpraktek pengobatan. Di dunia ini, tidak akan ada lagi tabib jarum emas. Hanya ada Meng Tingwan. Non, benarkah Anda akan menikahi orang dari keluarga Huo yang duduk di kursi roda itu? Dia tidak pantas untuk Anda. Kenapa harus merendahkan diri sendiri? Menikahi Huo Mingyuan tujuanku kembali ke keluarga Meng, memenuhi keinginan terakhir kakek. Jika tidak ada urusan besar, jangan cari aku, cari Yunting. Kamu melewati... Maaf, Nona. Selamat jalan, Nona, kembali ke rumah. Lima tahun sudah berlalu. Aku tetap kembali. Kakak, kamu adalah orang yang tidak membawa keberuntungan. Setelah lama di desa, kamu pasti membawa banyak energi negatif. Kali ini, adik khusus menyambutmu. Kamu tidak marah, kan? Ini pasti putri tiri ibuku, Meng Lin. Sama seperti ibunya, kejam dan munafik. Tentu saja tidak. Ternyata orang desa, penakut dan bodoh. Meng Tingwan, maksudmu apa? Pertama kali bertemu, belum siapkan hadiah untuk adik. Tamparan ini. Anggap hadiah pertemuan untuk adik. Kamu tunggu saja. Ayah, ibu, perempuan dari desa ini berani memukulku. Lihat muka dipukul. Bagaimana aku bisa ketemu? Tingwan, di desa terlalu lama, sampai lupa adat. Lin Lin dengan niat baik mengusir keburukan, kamu tidak menghargainya. Kenapa kamu memukul orang? Menurutku kamu memang seperti ibumu. Tidak punya sopan santun sedikit pun. Sopan santunku diajarkan oleh kakekku untuk menghormati orang tua dan menyayangi saudara. Dan juga mengajar. Jika seseorang melawan saya balas 10 kali lipat. Ibuku tidak pantas dinilai orang sepertimu yang bicara kosong. Kamu. Kurang ajar, Meng Tingwan, siapa memberimu keberanian bicara seperti ini dengan ibumu? Ibuku dimakamkan di belakang rumah keluarga Meng, wanita yang mengandalkan cara licik. Belum pantas bersikap seperti orang tua di hadapanku. Jangan lupa kamu juga bermarga Meng. Kesalahan terbesar ibumu adalah sampai mati pun belum mendidikmu dengan baik. Ayah, jangan marahi kakak lagi. Dia pasti juga karena mau menikah dengan tuan muda keluarga Huo, jadi suasana hatinya sedang buruk. Kakak, meski tuan besar keluarga Huo cacat, keluarga Huo adalah keluarga besar kelas 1 di ibu kota. Penampilanmu seperti wanita desa, tidak tahu etika, jangan mempermalukan keluarga Meng. Jika membuat marah nenek tua keluarga Huo, kamu akan menanggung akibatnya. Meng Tingwan, jangan ganggu pernikahan Meng dan Huo atau bisnis keluarga Meng. Atau jangan harap aku akui kamu sebagai anak. HMPH. Kalian bertiga Sudah selesai bicara? berisik sekali. Pernikahan aku dan Huo Mingyuan ditetapkan oleh kakek bertahun-tahun lalu. Dengan apa hubungannya? Memanfaatkan aku untuk sumber daya bisnis keluarga Huo. Bermimpi. Aku akan membunuhmu, kau wanita.
Guru, Nyonya dan Nona. Mr. Huo telah datang untuk membawa pulang wanita. Dia bilang dia di sini untuk membawa nenek pulang. Kelu aga huo begitu serius tentang pertunangan ini? Aku ingin tahu seperti apa tunanganku yang murah ini. Sekarang kamu adalah istriku dan nyonya keluarga Huo. Jangan biarkan orang lain mengganggumu. Dia pikir aku diganggu oleh keluarga Meng. Dia cukup tampan dan protektif. Tuan Meng, Nyonya Meng, Nona Meng, istri saya mewakili kehormatan keluarga Huo, dan jika Anda memperlakukan istri saya seperti ini, keluarga Meng tidak akan mendapatkan bantuan apapun yang mereka cari. Tuan Huo, orang tua itu berjanji kepada kami bahwa selama kami menghormati kontrak pernikahan, keluarga Huo akan bertanggung jawab, dan meskipun saya adalah orang yang cacat, saya yang bertanggung jawab, jadi bukan hak Anda untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Bawa Nyonya ke mobil. Nyonya, silakan. Ibu, ayah, apa membuatnya pikir bisa buat Huo Mingyuan mendukungnya? Hanya wanita dari pedesaan. Lin, jangan terlalu marah pada orang cacat. Dia hanya orang cacat yang terikat di kursi roda. Dia tidak punya kekuatan dalam keluarga Huo. Dia hanya mengandalkan bantuan Tuan Huo. Anda tidak seperti mereka. Anda adalah wanita muda keluarga Meng. Anda harus melihat jangka panjang. Anda harus melihat jangka panjang. Huo Mingyuan bukan satu-satunya anak laki-laki di keluarga Huo. Huo Mingxuan, anak bungsu kedua, masih muda dan memiliki masa depan yang cerah di depannya. Dia akan menjadi pewaris masa depan keluarga Huo. Pikirkan cara untuk menunjukkan wajah Anda di depan Tuan Huo dan membuat koneksi. Itulah yang sebenarnya. Cacat Huo Mingyuan bukan apa-apa. Huo Mingxuan adalah menantu emas sebenarnya. Setelah berhubungan dengan Huo Mingxuan, kita lihat perasaan mereka. Aku akan membuat mereka memohon belas kasihan berlutut. Kartu ini pegang. Sudah jadi Nyonya. Huo, nggak bakal dipersusah. Mau beli? Silakan beli. Pinnya 06 kali. Terima kasih. Kakinya bisa disembuhkan, tapi aku sudah memutuskan tidak membantu. Oja. Besok malam pesta ulang tahun kakek, ikut aku ke sana. Tenang, aku melindungimu. Nggak akan biarkan orang lain mengganggumu. Sejak kakek meninggal, pertama kali dilindungi seseorang. Nggak nyangka tahun ini Yunting Mengelola Xiaoyao Pavilion dengan baik. Dulu, kakek meninggalkan Xiaoyao Pavilion sebagai jalur mundur. Tak disangka Yunting membuka cabang di Kyoto. Kakek menginginkan patung dewa obat dari Xiaoyao Pavilion. Pemilik tempat ini memiliki sifat aneh. Bisa berhasil membelinya hari ini atau tidak? Tenang saja, bisnis yang mendatangi sendiri. Apakah pemiliknya akan menolak? Meng Tingwan tampak menawan. Namun memang dangkal dan tidak berpengetahuan. Kamu tidak tahu pavilion Xiaoyao. Bukankah ini kakak? Datang pilih hadiah ulang tahun buat Tuan Hao? Cepat kamu menarik perhatian Huo Mingxuan. Kamu memang berbakat. Lin, ini dia yang sebut orang desa itu. Bejutuka. Jangan salah loh. Cowok ganteng sama cewek cantik ini memang pasangan sempurna. Tidak seperti kalian, cocok seperti ular dan tikus. Cari masalah. Mingxuan. Dia itu kakak iparmu. Kakak. Kaki tangan tidak lincah. Masih repot-repot pilih hadiah sendiri. Kamu benar-benar perhatian. Oh ayah, Mingxian. Jangan ngomong begitu. Meskipun kakak dan suami, yang satu cantik satu ganteng. Bagaimanapun juga, mereka kan dari keluarga Huo, kakak. Kamu datang tanpa persiapan memilih hadiah, kan? Paman Lin dari surga tenang ini terkenal keras kepala. Dia tidak pernah menerima orang datang tanpa hadiah. Kakak. Kalau tidak mampu beli hadiah, Bagaimana kalau? saya pinjamkan uang kepada kalian. Kamu. Sudahlah. Kita memang kurang persiapan.
tidak akan mendapatkan gambar obat dewa. Saya tidak tahu ada aturan seperti ini. Membeli barang tapi harus memberikan hadiah. Saya ingin melihat, apakah dia bisa membuat pengecualian hari ini. Jangan bicara lagi, Tingwan. Meng Tingwan, kamu benar-benar tidak tahu diri. Bahkan tokoh terkenal Kyoto datang ke Xiao Pavilion untuk membeli hadiah. Harus mengikuti aturan Xiao Pak. Kamu sombong. Tunggu sampai Lin Lao datang dan lihat bagaimana dia mengatasi. Siapa? Yang membuat keributan di Xiao Pavilion. Ini. Bukankah ini? Tuan pengobatan jarum emas, Nona Meng. Kenapa dia datang ke sini? Lin Lao, Anda datang tepat waktu. Kami ingin membeli patung dua raja. Patung itu. Ini adalah cawan giok dari periode Qianlong yang saya siapkan untuk Anda. Tuan Lin, tahu Anda suka mengoleksi barang-barang kecil ini. Cawan giok yang disimpan keluarga Meng selama bertahun-tahun. Semoga Anda Terima kasih atas perhatiannya. Tuan Lin. Orang tua saya selalu ingin patung obat dari toko Anda. Hari ini kami kurang sopan, tidak menyiapkan hadiah. Jika Anda bisa memberi sedikit, lain kali menyiapkan hadiah besar. Aturan adalah aturan. Pak Lin setuju kan? Ya. Melanggar aturan tanpa memikirkan kemampuannya. Selesai sudah. Aturan penerimaan hadiah Aku dan beberapa orang tua menetapkannya. Tuan Tabib seharusnya tidak marah. Pak Lin, beli barang. Masih harus memberi hadiah. Meng Tingwan, tuli atau bodoh? Baru kukatakan, kamu tidak mendengar. Kamu tidak berpikir dengan berpura-pura bodoh bisa. Kedatanganmu tidak memerlukan hadiah. Barang di toko. Silakan pilih. Pak Lin, apakah salah mengenali orang? Dia kan hanya gadis desa, kenapa begitu hormat padanya? Diam. Nona Jinmeng, Apayang Gandasuka, Katakan Saja. Gambar raja obat itu. Baik. Kenapa masih bengong? Cepat bungkus untuk Nona Meng. Apa sebenarnya terjadi? Kenapa Tuan Lin hormat pada pesta taman? Tuan Lin, kenapa? Jelas lukisan ini kita lihat dulu. Dan kita sudah siapkan hadiah. Apa dasar menjual bendaan kepada wanita ini? Tuano. Nona Meng. Silakan pulang. Hari ini tidak berbisnis kalian. Orang tua. Kamu tahu siapa aku? Apa kamu, Tuan Muda Ho, ingin mengancam Xiaogeku? Biar Kuberita U Camus. Jika Tuan Besar Ho datang sendiri hari ini, lukisan Raja Obat ini tetap milik Nona Meng. Kita pergi saja. Nona Meng, Tuan Muda Uo, Pelan-Plan Ya. Astaga, ini menakutkan. Aku harus beritahu orang tua. Sans Ali Tela datang ke Kyoto. Tingwan. Kamu dan Tuan Lin. Sudah memutuskan pensiun. Tidak perlu dia tahu tentang identitasku. Sebelumnya, aku membantu dia sekali. Sepertinya, Dia tidak sesederhana yang terlihat. bagaimana mungkin? Wanita cantik itu bisa mendapat persetujuan Pak Lin. Selidiki. Dalam 10 menit. Berikan saya informasi lengkap tentang latar belakang Meng Tingwan. Tak berguna, ini yang ditemukan. Meng Tingwan, putri tertua keluarga Meng, tumbuh di desa. Hal-hal ini, Babi tahu. Tuan muda, tak ada lagi informasi tentang Meng Tingwan. Kakek Mingxian. Normal tidak menemukan apa-apa. Aku sudah bilang, dia cuma wanita desa. Namun hari ini, Pak Lin aneh padanya. Aku khawatir. Kakak Mingxuan, menurutku dia mungkin gunakan trik menggoda untuk menarik Pak Lin. Jangan tertipu dengan kesan. Diam-diam mungkin dia sangat hina. Dengan kata-katamu, aku lega. Karena tidak punya identitas, latar belakang. Kakakku cacat, dia seorang wanita. Mau melawanku. Mimpi. Cepat pergi. Malam ini di pesta ulang tahun Bapak, aku akan membuat semua tahu. Akibatnya bila menyinggung aku.
Ini istri desa yang dinikahi Tuan Muda Hua. Dia memang cantik, tapi sayangnya bodoh. Meng Tingwan di keluarga Meng tidak dihargai, tidak punya keahlian apa-apa. Orang cacat dipasangkan dengan gadis desa, cocok sekali. Aduh, kakak. Akhirnya kamu datang, kami khawatir kaki kamu bermasalah. Akan terlambat. Baju kakak ini dipinjamkan, Tiong-sam ini terlihat tidak pas. Bajumu pas, tapi seleramu tetap saja buruk. Sama seperti ibumu, seperti di tempat. Meng Tingwan, kamu gila ya? Tuan Muda Huo tangannya gemetar, lihai, hampir terpercik ke suami saya. Ini tanda awal Parkinson? Atau kurang energi ginjal, Meng? Ngomong apa kamu? Barang tidak berguna berani membantah saya. Bisa tampil di depan umum bukan ditentukan oleh omongan. Apalagi, Kamu mencipratkan anggur ke kakak di kursi roda. Bikin keluarga Huo bangga. yang tahu ini adalah jamuan. Yang tidak tahu mungkin pikir ini adalah pertunjukan monyet dari kebun binatang. Dia membelaku. Kau cari masalah. Kakiku. Tuan Muda Huo, ini bukan perayaan besar, kenapa memberi penghormat? Cepat bangun. Tahu kakimu lemah. Banyak orang melihat. Memalukan keluarga Huo. Mei Tingwan Hila, ini pesta ulang tahun Tuan Besar Huo, berani membuat keributan. Maksudmu, ingatkan saja, kaki lemas, kaki kesemutan, gejala khas gerak angin dalam hati. Orang dengan niat buruk begitu, sarankan kamu, berbuat baik lebih baik daripada makan suplemen. Mencelakai orang mencelakai diri sendiri. Istriku benar, saudara, sebaiknya perbaiki diri dan jaga kesehatan. Pesta ulang tahunnya akan segera dimulai. Keributan ini, untuk apa? Kakek Huo, ini hadiah ulang tahun dari ayahku, gambar panjang umur keluarga terkenal Jiangnan. Wah, bagus sekali. Benar-benar bagus. Hahaha. Kakek, ini ginseng Changbai Mountain yang khusus saya beli dengan harga tinggi untuk Anda. Semoga Anda memiliki umur panjang dan bahagia. Baik. Ginseng ini sepertinya 3 hari lalu dijual dengan harga tinggi 30 juta, si kedua master berbakti kepada orang tua. Kalau saya jadi si tua pasti sangat terharu. Apa gunanya membeli patung dewa obat? Saya yang mengeluarkan banyak uang untuk menyenangkan si tua. Pewaris masa depan keluarga Ho pasti saya. Kakek suka mengumpulkan patung Buddha dan budaya obat tradisional. Saya dan Wan Wan khusus membeli patung dewa obat ini dari Istana Xia Yao untuk Anda. Ming Yuan, kamu benar-benar perhatian. Kakak, ini saja hadiah ulang tahun untuk kakek? Kamu kurang uang atau memang tidak peduli pada ulang tahunnya yang penting ini? Ini terlalu sederhana. Bahkan tak sebanding dengan akar ginseng liar 1000 tahun dari Tuan Muda kedua. Kening kemerahan. Hati terlalu panas, makan ginseng liar. Kakek bisa kehabisan nyawa. Sungguh sia-sia barang bagus. Jangan khawatir. Siapa bilang hadiahnya hanya satu? Kakek, saya dan Ming Yuan ingin memberikan hadiah ini. Semoga Anda panjang umur. Dia gila ya, panjang umur. Pikir dia dewa ya. Si bodoh dari keluarga Meng. Bukan cuma otaknya gak beres. Demi mencari perhatian. Berani omong begitu. Kakek, dengar tuh, wanita itu berani sombong di acara ulang tahun Anda. Sialan kamu. Benar-benar pemberontak. Kakak, tidak tahu soal pengobatan. Ini tidak menghormati ayah. Ayah sehat kok, kamu jelas mengutuk ayah. Wan Yangan Berula. Gadis kecil, makanan sembarangan makan. Tapi kata-kata tidak boleh zembak. Maksudmu apa sih? Akhir-akhir ini, sering merasa deg-degan? Terutama saat malam hari atau saat terlalu lelah, dada terasa berat, sering sulit bernapas? Sering insomnia, sulit tidur, bahkan kalau tidur sering mimpi buruk? Mudah terbangun. Apakah Akan tiba-tiba mengompol di tengah? Diam. Meng Tingwan, kamu berani sekali menuduh kakek seperti itu. Badan kakek sehat, tidak ada masalah seperti yang kamu bilang. Pengawal. Serat wanita gila yang ngawur ini.
menuduh. Kakek, saya mengada-ada atau Anda yang paling tahu? Ini tanda jantung akan berhenti. Penyakit Qi dan darah terbalik. Kalau Anda makan, Ginseng liar yang cucu kesayangan Anda beri. Saya pastikan, Anda paling lama hanya bisa hidup 3 hari. Meng Tingwan, kamu ngomong apa? Masih diam, ngapain? Usir dia dari sini. Saya ingin lihat siapa, keluarkan saya. Berhenti. Gadis kecil, lanjutkan. Tuan tua tidak marah, apakah benar gadis desa ini berkata jujur? Bagaimana mungkin dia dari desa tahu tentang ini? Kakek, jangan tertipu oleh dia. Dia hanyalah gadis desa dari keluarga Meng yang tidak mengerti tentang ilmu kedokteran. Dia itu hanya mencari perhatian. betul, kakek. Dia cuma orang bodoh yang tidak tahu tentang ilmu kedokteran, pasti asal-asalan saja. Kalau kamu bisa melihat gejala penyakitku, bisa kamu obati? Keluarga You di Kyoto merayakan ulang tahun Tuan He. Ya ampun, itu adalah 3 keluarga besar Kyoto. Pak Huo, dengar pesta ulang tahun Anda. Selamat, semoga sehat selalu. Pak Yo, Anda datang sendiri? Saya sungguh merasa terhormat. Hahaha. Kami membawa hadiah Kessel, harap diterima dengan senang hati. Ahli jarum emas, akhirnya saya menemukan Anda. Mohon selamatkan cucu saya. Apa itu ahli jarum emas? Dia adalah ahli jarum emas legendaris. Itu orang yang katanya bisa. Mengkitabkan orang mati yang luo chow. Tidak mungkin, bagaimana bisa dia? Kamu benar-benar si tangan emas. Tidak, tidak mungkin. Dia hanya wanita kampungan. Bagaimana mungkin si tangan emas? Aku adalah adik. Siapa dia? Aku jelas tahu. Pak Yo, jangan tertipu. Diam. Ini dia, terkenal sebagai ahli emas jahit. Dikenal sebagai Yan Jiancho. 5 tahun lalu sudah menjelajah dunia persilatan. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Kau pikir dirimu siapa? Ngomong sembarangan di sini. Tolong selamatkan cucuku. Pak Yo, silakan bangun. Bukan aku tak mau menolong, hanya saja 5 tahun setelah kakek meninggal. Aku berhenti mengobati dengan jarum. Sejak saat itu, tidak lagi praktik medis. Dr. Meng, tanpa jarum emas Anda, cucu saya tidak akan bertahan lama. Pak Yo, tenang saja. Tabib terkenal dari Xiao Pavilion mahir. Sejauh yang saya penyakit cucu Anda ada obatnya. Xiao Pavilion punya obat yang baik. Tak disangka dia ahli pin emas. Orang tua kamu tidak pernah memberitahumu? Ayahku yang lemah tidak tahu. Kakek diam-diam membesar mengasuh cucu yang hebat. Hahaha. Bagus sekali. Tidak menyangka ya, cucuku menantu adalah penguasa jarum emas. Selamat. Ini benar-benar sebuah Hadiah kekayaan luar biasa. Hahaha. kakek. Kenapa denganmu? Celaka, celaka, denyut nadinya kacau. Tanda bencana besar. Ada cara lain tidak? Hanya bisa menggunakan jarum. Tapi apa? Kamu tidak bisa membuat pengecualian? Kakek hampir tidak bisa bertahan. jarum emas sudah aku buang. Lalu kakek hanya bisa menunggu ajal. Meng Tingwan sengaja tidak mau menyelamatkan. Maman. Tidak bisa. Ternyata tangan emas legendaris adalah orang yang membiarkan orang mati. Di balik nama besar, sebenarnya sulit untuk memenuhi harapan. Ya benar, Apa yang terjadi? Palsu kan? Siapa yang berani menyusahkan nona kami?
Ini sepertinya bos besar dari kamar surga. Nona, jarum emas Anda. Bantu kakek berganti pakaian. Teman lama, kita bertemu lagi. Kakek, Anda sudah bangun. Bagaimana perasaan Anda? Jarum ajaib ini memang luar biasa. Ming Yuan. Anda menemukan istri yang baik. Tuan Ho. Anda punya jarum ajaib. Memiliki cucu menantu seperti ini beruntung. Keluarga Ho akan terus berkembang dan mendapatkan keberuntungan. Para tamu yang terhormat, kakek masih butuh istirahat. Jika pelayanan kami kurang memuaskan, masa depan, saat datang ke Xia, Jangan ragu menyebut nama saya. Jika ada yang Anda silakan ambil saja. Hari ini, kami telah membuat pengecualian. Hari jika ada yang butuh, jangan ragu untuk datang. Tidak heran tangan emas. Benar-benar dokter berhati baik. Hari ini benar-benar buat dia bangga. melihat sikap sombongnya, aku jadi kesal. Tunggu saja. Ada hal menarik tentang dia. Terima kasih ya, tangan emas. Tidak tahu kejutan Zheng Shou padaku. Ming Yuan. Sebelumnya, aku berencana menutup kasus, tidak memberitahumu yang aku janji. Setelah ini, tidak akan ada kebohongan lagi. Kamu pantas menjadi istriku, Huo Ming Yuan. Aku tidak menyayangimu tanpa alasan. Aku baru menikah dengan keluargamu beberapa hari, dan kamu sudah menyayangiku. Sepertinya Nyonya Huo sedang marah ya. Tuan Muda Huo paham ilmu pengobatan. Tentu saja paham. Menurunkan panas dan mengurangi kekeringan. Ada apa? Cepat lihatlah, Tuan Muda dan Nona. Di ibu kota banyak rumor beredar. Katanya Nona memberikan mantra kepada Tuan Besar. Tak perlu takut, kakek sudah tidak apa-apakan. Tuan Huo sudah pingsan. Kakek kenapa ini? Bukannya kemarin baik-baik saja. Kakek awalnya baik. Tapi sejak perempuan jahat bilang kakek tidak bisa bertahan 3 hari. Kakek jadi muntah darah. Pingsan juga. Sekarang ada masalah lagi. Maksudmu apa? Apa maksudku? Siapa yang melakukan hal itu? Siapa yang tahu dalam hati? Kemarin di pesta, Ting Wan melakukan akupunktur untuk kakek. Melihatnya sendiri. Mengobati penyakit. Siapa yang tahu? Dia menusuk sembarangan pada kakek. Siapa tahu itu untuk menyelamatkan orang, atau malah membunuh orang. Menurutku, memberi mantra hitam kepada kakek, ingin menghancurkan keluarga Huo. Huo Mingxuan, apa yang kamu lakukan? Kakek keracunan, ingin membunuhnya? Aku rasa kamu yang ingin kakek mati. Meng Tingwan. Aku tidak percaya kamu adalah ahli jarum emas. Kepala keluarga Yao, kena mantra hitammu, kan? Makanya dianggap ahli jarum emas. Ho Mingxuan, hayalanmu liar. Minggir. Tidak. Aku tidak akan memberimu kesempatan mencelakai kakek. Xuan. Kamu akan melihat kakek mati begitu saja? Kakek pasti aman. Meskipun pergi. Itu sudah takdir. Aku tidak akan menyerahkan nyawa kakek pada wanita iblis. Kemarin aku wanita desa, sekarang wanita iblis. Huo Mingxuan, apa akan kau sebut aku? Cepat minggir. Biarkan kakak iparmu obati kakek. Kakakku yang cacat. Kalau berani, berdirilah. Serat aku pergi. Kamu. Huo Mingxuan. Kamu benar-benar berpikir, aku tidak berdaya.
Ini. Kamu jadikan kakek sebagai sasarannya. Aku, ahli jarum emas, bukan cuma nama. Kakek. Aku. Ada apa ini? Kakek. Sekarang Anda sudah Iya. saja. Kali ini juga berkat kamu. Ming Xuan ini. Ini adalah 99,9% dari aset keluarga Huo. Sekarang. Diserahkan kepada kalian berdua untuk dikelola. Kakek, apa maksudmu? Kamu seharian malas-malasan. Bisnis keluarga Huo tidak mungkin diserahkan padamu. Terlalu menghina? Mereka diberi 99,9. Sisakan 0,1. Yang 0,1 itu mungkin juga bukan milikmu. Kakek. Wanita menyusahkanmu 2 kali. Anda malah tidak mengejarnya. Kembalikan sahamnya ke dia. Sudah pikun? Diam. Tabib hebat selalu berhati mulia. Kalau bukan dia yang menyelamatkanku 2 kali, aku tidak bisa duduk di sini hari ini. Tidak ada bukti. Jangan memfitnah orang baik. Jadi, di keluarga ini hanya aku yang orang luar? Baiklah. 0,1% ini tidak usah berikan padaku. Aku nggak butuh. Kakekmu meninggalkan harta buat mereka, Huo Mingyuan. Nggak semuanya. Masih ada 0,1 untukku kalau nggak ada halangan. Gila, 0,1%. Seperti kasih ke pengemis. Sudahlah. Biarkan di tangan mereka beberapa hari. Cepat atau lambat. Akan jadi milikku juga. Kamu bilang siang tadi kakek pingsan karena keracunan. Gejala seperti apa? Wajah membiru, bibir menghitam. Cocok dengan gejala keracunan. Siapa yang berani meracuni kakek? Sebenarnya di hatimu, kamu sudah tahu jawabannya? Kamu hanya tidak mau menghadapinya. Ming Yuan bertahanlah. Aku akan mengantarmu pulang. Pembunuhnya jelas mengincar kakinya yang pingsan. Kenapa begitu? Tentang kakiku. Ini bukan waktunya untuk memberitahunya. Kakimu? Kau bisa merasakan. Tidak, mereka tidak. Tuan muda. Tuan dari keluarga Yao ada di sini untuk menemuimu. Sudah larut malam. Tidak bertemu. Dia mencari nyonya. Anak bungsu keluarga Yao hampir tidak bisa bertahan. Penyakit anak bungsu keluarga Yao. Tidak seharusnya separah ini. Kepala keluarga Yao. Tabib Meng, Anda datang. Saya sudah ambil obat dari Xiao Ge seperti yang Anda instruksikan. Awalnya baik-baik saja, tapi sekarang jadi seperti ini. Hang. Tuan Muda Hua, kenapa kakimu begitu? Ketembak. Tidak apa-apa. Ada hal seperti ini. Bagaimana bisa begini? Ada yang Apa yang tidak beres? Obat ini salah. Ini bukan obat yang aku minta. Ada yang tukar obat ini. Siapa berani lakukan ini di rumah Ju, ingin mencelakai cucuku. Aku takkan memaafkan mereka. Dokter Meng, kumohon selamatkan cucuku. Dokter harus berbelas kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Hidup atau mati. Hanya satu suntikan ini.
Pengerus, apa yang terjadi? Kenapa lampunya mati? Tuan, jalur listrik rusak. Listrik rumah tidak bisa digunakan. Bagaimana dengan kotak listrik? Juga sudah rusak. Perbaikannya minimal 1 menit. Siapa yang bekerja kejam? Bukan hanya mengganti obat, tapi juga ingin membunuhnya. Tidak bisa. Tunggu listrik menyala. Tidak bisa. Suntikan ini harus saya masukkan dalam 1 menit. Ini mungkin nyawanya. Saya tidak percaya pada nasib. Bahkan jika ada yang menghalangi, saya tetap akan menyelamatkannya. Jika sekarang kamu berhenti, keluarga Yao tak menyalahkanmu. Tapi jika sedikit saja meleset, keluarga Yao pasti akan marah padamu. Kakek. Kakek. Aku tidak akan salah lagi. Kakek. Kekuku yang baik. Keahlian akupuntur legendaris bukan sekadar nama. Jika Dr. Meng membutuhkan sesuatu, beritahu saya. Keluarga Zhou pasti akan berusaha sekeras mungkin. Tuan muda. Nyonya muda terlalu lelah. Tidak masalah besar. Istirahat saja beberapa hari. Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan kamu terluka lagi. Siapapun tidak boleh. Apa yang kamu lakukan di sini? Putra Yao terkena racun. Pengobatan Meng Tingwan terhenti. Itu semua perbuatanmu, kan? Berbicara itu harus ada buktinya. Kamu cuma pakai kata-kata bisa datang ke sini menuduh sembarangan. Hanya kamu yang peduli kakak baik dari desa ini. Mengira nama besar pengobatan ajaibnya bisa menipu semua orang. Tentu aku punya bukti. Cuma kamu mau melawanku. Kamu kira kakimu itu kecelakaan. Waktu itu kakiku tiba-tiba lumpuh. Itu kamu. Dokter bilang, kamu cuma masuk angin. Minum obat tepat waktu. Minum obat ini. Kakek, aku merasa sudah jauh lebih baik. Aku ingin keluar jalan-jalan. Baik, aku temani kamu pergi. Ayo. Aduh. Mingguan kakek. Kakiku. Kakiku tak ada rasa. Bagaimana bisa begini? Seseorang tolong. Seseorang tolong. Ada seorang pengembara. Memberiku obat. Gak tahu berguna. Coba aja sama kamu. Gak nyangka. Nyawamu selamat. Tapi kakimu rusak. Juga lumayan. Kamu ceritain ini gak takut aku kasih tahu kakek? Dia sendiri sedang susah, mana sempat urusin kamu. Dengar nasihatku. Cepat pulang kemasi barang-barangmu. Nanti ya. Seluruh keluarga Huo akan jadi milikku. Rumah ini tidak ada lagi tempat untukmu.
Benci sekali. Kamu lakukan apa di belakangku? Aku juga kamu sembunyikan. Aduh sayang. Tunggu aku kendalikan keluarga Huo. Aku akan menikahimu dengan megah dulu. Tadi malam, peluru yang masuk ke kakimu beracun. Kalau kamu tidak pulang cari istri di rumahmu, hidupmu akan terancam. Nona. Akhirnya kamu bangun. Kamu sudah tidur seharian penuh. Tuan muda di mana? Tidak tahu. Dia keluar siang tadi. Dan tidak membiarkan orang ikut. Nona muda, ada masalah. Orang dari keluarga Youdat, mereka bawa keluarga lain dan pengawal. Minta penjelasan darimu. Hei, bermarga Meng. Kau dikatakan ahli pengobatan. Kembalikan nyawa ke kuku. Tuan Tuayo. Malam itu Tuan Muda selamat dari kau ada di sana. Racun sudah teratasi. Hal ini, ada sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Kau adalah dokter. Kau bilang tidak ada masalah, kami percaya padamu. Sekarang Jawa cucuku sudah tiada. Hari ini, kamu harus memberi saya penjelasan di depan 6 kepala keluarga. Tabib Meng. Ayah minum obat dari Siaya Oge. Kondisinya sudah jauh membaik. Seharusnya, saya tidak menyulitkan Anda. Apa yang dikatakan Tuan Zhou juga benar. Semoga Anda bisa memberi penjelasan kepada semua orang. Benar, Tabib Meng. Kami tahu nama besarmu. Tapi. Lagi pula kamu sudah menghilang 5 tahun. Camus et Arusnia, membre Pangelazan kepada semua. Hang. Tuan Yo. Kau yang berulang kali datang. Selamatkan nyawa cucumu. Tidak ada alasan bagiku untuk mencelakainya. Memang aku yang memohon kepadamu. Tapi kalau kamu sudah setuju, harus bertanggung jawab sepenuhnya. Sekarang nyawa cucu saya sudah jadi taruhan. Tidak bisa lepas dari tanggung jawabmu. Pak Yo. Anda membawa begitu banyak orang. Apakah ingin menyelesaikan masalah? Atau ingin mencari masalah? Itu tergantung padamu. Ahli tusuk jarum emas, bagaimana ingin menyelesaikannya? Conya muda, ada masalah. Dis-lui Arsebentar, Wartawanda. Mereka tahu berita tentang putra bungsu keluarga Yo. Memaksa kamu memberikan penjelasan. Berapa yang datang? 10. Tidak cukup. Panggil semua media yang bisa kau panggil. Termasuk blogger media sosial. Panggil semua yang bisa dipanggil. Aku ingin melihat. Ahli akupunktur terkenal Meng Tingwan. Bagaimana melewatkan malam ini? Ini pertunjukan bagus ingin ditunjukkan padaku. Pertunjukan bagus. Belum sampai klimaks. Bagaimana kalau? Aku coba dulu untukmu. Kebetulan saat ini, telepon Huo Mingyuan tidak tersambung. Pergi kemana dia? Simeng. Kamu disebut sebagai ahli jarum emas. Menurutku, kamu cuma penipu. Dr. Meng, kamu juga orang terkenal di dunia persilatan. Bukan berarti tidak percaya padamu. Hanya saja, apa yang terjadi hari ini, kamu harus jelaskan. Kalaupun itu kecelakaan medis, kami semua juga butuh penjelasan. Benar sekali. Tidak bisa karena kamu si tangan emas. Bisa semena-mena mengurus nyawa. Dr. Meng. Hari ini bagaimanapun. Berry Camille, ENAM Keluarga, Pangelazan. Aku ada sebuah pertanyaan ingin tanyakan kepada kalian semua. Saya, Meng Tingwan kali ini, menikah dengan keluarga Huo sesuai wasiat kak. Semuanya dilakukan tidak pernah dipublikasi. Bagaimana bisa tahu? Kami menerima email yang tertulis. Gadis keluarga Meng masuk keluarga Huo adalah dewa tangan emas. Email apa? Tidak tahu, tidak ada tanda tangan. Juga tidak bisa lacak alamat emailnya.
Sepertinya di balik Selalu ada yang ingin membunuhku. Sebenarnya siapa? Tidak mungkin Hor Mingshuan. Awalnya dia jelas tidak tahu identitasku yang sebenarnya. Kamu Simon. Jangan alihkan pembicaraan. Sebaiknya cepat beri cucuku penjelasan. Tunggu sampai Tuan Hodat. Saya akan memberi semua orang. Saya menyuruh pelayan pergi meminta. Mohon semuanya menunggu. Nyonya muda, Tuan mengalami kecelakaan. Tuan dia. Ada apa dengan kakek? Tuan sepertinya sudah meninggal. Tuan Ho sudah wafat. Belum lama di pesta, bukankah masih baik-baik saja? Jangan-jangan benar seperti yang dilaporkan. Ini semua ulahmu, penyihir. Penny here. Kamu pasti tahu akan seperti ini. Semua ini karena kamu. Penny here. Kamu mau kemana? Aku mau lihat kakek. Dia sudah meninggal. Apa gunanya melihat? Hari ini kalau kamu tidak jelaskan semuanya, jangan harap bisa pergi. Nona, saya bukan pembunuh. Saya punya bukti yang membuktikan Nona itu bersih. Rekaman CCTV di rumah keluarga Yao sudah dihapus. Ini adalah rekaman CCTV dari jalan di luar rumah. Kami menemukan seorang pembantu rumah tangga di rekaman itu. Diam-diam di depan gerbang. Menerima sebungkus bubuk obat dari seorang pria. Itu bisa menunjukkan apa? Ketika kami menemukan pembantu itu, dia sudah digorok lehernya. Kami mengambil bubuk obat sisa dari tubuhnya. Menemukan. Komposisinya sama persis dengan sisa obat di mangkuk Tuan Muda Yao. Sama persis. Siapa yang melakukan ini? Sekarang belum jelas, tapi pasti bukan nona kami. Nona kami adalah ahli jarum emas, kalau ingin mencelakai orang tidak akan meninggalkan bukti. Tuan Zhu. Situasi sekarang tidak baik. Kami tidak bisa menyinggung pavilion Xiayao. Tuan Zhu. Kita sebaiknya pulang dulu. Lalu merencanakan dengan hati-hati. Permisi. Apa ini? Permukaan satu, belakang satu. Harus minta bantuan nona kami. Yunting. Kali ini berkat kamu ada. Nona. Tuan Besar Huo dia. Hampir tidak bisa tahan. Kenapa keracunan lagi? Tapi racun ini bersifat kronis, kenapa tiba-tiba? Luka berubah ungu kehitaman, kelihatannya keracunan. Pantas malam itu pembunuh mengincar kaki ini. Ming Yuan sudah diracun lebih dari sehari. Ada yang meracuninya. Tapi bagaimana cara meracuninya? Kalau lewat makanan, semua orang bisa keracunan. Yunting, ambilkan kursi roda tuanmu. Iya. Sudah menghitam. Ada meracuni pegangan kursi roda. Cukup kejam. Racunnya menyerang paru-paru. Saya tidak bisa menyembuhkannya. Tuan Huo meninggal karena penyakit. Tuan Muda Huo terkena racun parah lagi. Keluarga Huo akan mengalami perubahan besar. Semuanya seharusnya sudah berakhir. Ming Yuan. Sudah periksa jenazah kakek. Benar serangan jantung mendadak. 5 tahun lalu. Aku tidak menjaga kakek baik. Sekarang. Tidak menjaga kalian dengan baik. Aku merasa. Tidak layak mewarisi jarum emas kakek. Nona, kabar baik. Raja Obat kirimkan obat. Datang tepat waktu. Cepat bawa aku ke sana. Dengan obat Raja Obat. Tak sampai setengah hari, kau pasti akan sadar. Kadang aku juga tidak tahu apakah Raja Obat bisa meramal, atau Nona Anda beruntung. Tiba-tiba saja membawa obat mujarab, juga tidak memberi alasan. Raja Obat di mataku. Bukan manusia biasa. Raja Obat juga bilang sesuatu. Apa? 5 tahun lalu sebelum Tuan Meng meninggal, Raja Obat sempat memeriksa nadinya. Raja Obat bilang, nadi Tuan menunjukkan keanehan. Kenapa tidak menyadarinya?
Tidak berguna. Orang tua dari keluarga Yao ini, cucuku sudah mati, tapi tidak bisa berbuat apa-apa dengan wanita dari desa itu. Wanita itu punya seorang bawahan. Mendapatkan bukti pemberian racun. Jadi, sekelompok tidak berguna. Obat yang susah payah kucari dari pasar gelap, akhirnya hanya meracuni kakekku. Bagaimana dengan kakakku? Murid penguasa obat mengirimkan obat. Sepertinya sudah tidak apa-apa. Pergi, urus sekelompok tidak berguna. Pergi. Ini kejutan yang ingin ditunjukkan padaku, membunuh kakeknya sendiri. Bukan giliranmu untuk menertawaiku. Meng Tingwan. Belum sampai tahap akhir. Siapa yang menang? Belum pasti. Keluarga Huo. Akhirnya tetap milikku. Kelihatannya, Mencari tahu obat yang dimakan Tuan Meng semasa hidupnya. Pasti ada catatan dalam petunjuk dokter saat itu. Kenapa bisa begini? Dosis obat ini tidak benar. Dan juga ada beberapa obat yang seharusnya tidak ada. Ini kamu. Apa yang kamu kembali lakukan? Tentang urusan kakek. Kamu sudah tahu semua. Aku tentu tahu. Itu aku yang secara obat buat orang tua itu. Kenapa lakukan itu? Kapan kakek pernah mengabaikanmu sejak di keluarga Meng? Dia ingin memberikan sebagian keluarga Meng padamu. Hanya meninggalkan sedikit untuk aku dan Lin Lin. Aku menikahi ayahmu yang tua itu, apa hanya untuk sedikit ini? Wang Mei Juan. Hati kamu kejam sekali. Kalau kakek melindungimu, mana mungkin kamu bisa seperti sekarang? Semua yang aku miliki sekarang, dapatkan sendiri. Aku tidak bergantung pada siapapun. Hanya saja aku tidak menyangka. Ternyata kamu adalah dewa jarum legendaris. Kalau tahu sebelumnya, harusnya aku hapus kamu juga, biar sekarang tidak merepotkan. Wang Mei Juan. Sebelumnya pikir kamu serakah. Tidak sangka kamu tidak tahu malu. Terserah kamu mau bilang apa. Bagaimanapun, keluarga Meng milikku dan Lin Lin, hari ini. Kamu harus serahkan nyawa padaku. Kalau berani, datang ambil sendiri. Wang Meijuan, turunkan pisau itu, kamu sudah dikepung. Jangan mendekat. Lepaskan dia. Wang Mei Juan, jangan lawan, kamu tidak bisa kabur. Kalau aku tidak bisa hidup, kamu juga jangan berharap bisa hidup. Humph. Meng Tingwan. Jangan terlalu cepat senang. Berbicara jujur padamu, masih ada orang lain yang ingin mengganggumu, dan dia bukan orang yang bisa kau lawan. Meski tanpaku, dia akan tetap membantu aku dan Lin Lin. Menguasai keluarga Meng. Bawa dia pergi. Meng Tingwan, kita lihat saja nanti. Yun Ting. Tolong antar dia ke kantor polisi. Baik, jaga baik-baik Nona. Dia baru saja ketakutan, tenangkan dia. Bagaimana tahu aku ke rumah keluarga Meng? Yunting yang memberitahuku. Aku belum beritahu Yunting kemana aku pergi. Saat aku bangun. Kira-kira beberapa tempat yang mungkin kau datangi. Lalu aku beritahu polisi sebelumnya. Huo Mingyuan. Haruskah kita lebih jujur? Aku selalu jujur. Kejam dan licik. Demi harta keluarga. Bahkan bapak sendiri pun tak dimaafkan. Sama-sama saja. Kematian kakekmu juga ada hubungannya dengan Tuan Muda Ho kedua. Karena kita sama-sama, mari kita bicara terbuka. Kita bekerja sama. Hapuskan Ho Mingyuan untukku. Keluarga Ho untukku. Keluarga Meng untukmu. Bagus untukmu dan aku.
Ting Wan juga adalah anak kandungku. Ayah, kamu pilih aku atau dia? Dua keluarga besar, Huo dan Meng, mencapai kesepakatan, beberapa proyek akan disatukan. Menurut informasi dari orang dalam, Penyakit kaki Huo Mingyuan akibat konsumsi obat terlarang. Setelah kabar tersebar, Haga Saham Kelu Aga Huo Yatu. Huo Mingyuan, karena kamu. Harga saham keluarga Huo jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Kamu masih sempat minum teh di sini. Kamu mau lihat keluarga Huo hancur? Huo Mingxuan. biarkan orang lain percaya rumor. Kamu juga percaya. Apa terjadi dengan kakiku? Kamu harusnya paham betul. Apa yang aku tahu? Baiklah, bahkan jika aku tahu sesuatu, apa bedanya? Bisakah mengembalikan harga saham keluarga kita? Huo Mingyuan, jangan menghindar. Bagaimana berencana menyelesaikan masalah ini? Sebelum kakek meninggal, dia mengalihkan 99,9% saham kepadaku. Keluarga Huo hanya memiliki hubungan 0,1%. Kakak ipar, perkataanmu ini salah. Mingxuan juga bermarga Huo. Bagaimana mungkin dia hanya diam melihat usaha keras leluhur kita hancur begitu saja? Adik punya ide bagus. Alihkan saham yang kalian pegang padaku dengan harga murah. Lalu, maka itu bukan urusanmu. Jika saya merusak keluarga Huo, aku akan pergi ke nenek moyang keluarga Huo untuk berterima kasih kepada mereka. Itu rencana yang bagus. Tapi kau terlalu khawatir. Kami punya rencana. Jangan repot-repot. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika berbicara tentang menyelamatkan nyawa, mungkin kau bisa melakukannya dengan tangan emasmu, atau dengan cara bisnis. Kamu gadis desa. Apa kamu tahu, apa bisa kamu lakukan? Keluarga Huo belum selesaikan. Aku tunggu kalian datang memohon padaku. Mereka berbuat jahat di belakang. Ayah mertuaku mungkin juga terlibat. Apa rencanamu? Terkemuka seperti pohon besar. Coba saja lihat. Tuan Huo, sebagai pemilik aset keluarga Huo, bagaimana pendapat Anda tentang situasi saat ini? Pasar saham naik turun itu sudah biasa. Menurutku tidak perlu khawatir. Berlagak tenang. Benar-benar tidak tahu? Apa maksudnya mengadakan konferensi pers ini? Ingin merasakan dipermalukan di depan umum? Kupikir kakakku yang dokter Ajay punya ide bagus, ternyata hanya konferensi pers. Apa dia benar-benar berpikir orang akan mendengar jika dia berkata jujur? Sungguh konyol tapi lucu. Tuan Huo. Saya tanya tentang Katanya kaki Anda cacat karena lama konsumsi obat terlarang. Apa pendapat Anda tentang ini? Seperti yang diketahui semua orang, istriku adalah dokter yang sangat ahli. Kalau aku benar-benar ada masalah semacam ini, menurutku, nggak mungkin menikah dengan pria baik-baik. Apakah kalian berdua menyembunyikan kebenaran dari masyarakat? Enggak. Gimana cara buktiin? Kok belum datang? Kenapa harus begitu? Udah saat-saat kayak gini. Masih aja nggak lepasin keluarga Huo. Tunggu nangis sampai lihat peti mati. Soal pertanyaan kami. Tidak menjawab karena tidak bisa jawab? Tuan Huo, Nyonya tidak menjawab. Karena memang tidak perlu jawab. Dr. Meng, maaf. Kami datang terlambat. Tidak terlambat. Datang pas sekali. Dr. Meng, cucuku baru saja meninggal, kau belum bisa bersihkan tuduhanmu. Bagaimana mungkin aku jadi jaminan buatmu dan keluarga Huo? Tuan Yo, saya Meng Tianwan, di dunia persilatan cukup terkenal. Ketangkasan jarum emas dikenal orang. Nama baik ini bukan gembar-gemborkan, tapi saya kumpulkan sedikit demi sedikit lewat perilaku baik. Di pesta ulang tahun Tuan Besar Huo, kalian minta bantuan saya, bukankah karena percaya pada saya? Waktu itu berbeda dengan sekarang Tuan Besar Huo sudah tiada.
Sanji juga meninggal, itu semua sudah berlalu. Kebenaran pasti akan terungkap. Aku akan memberi penjelasan, tapi sekarang keluarga Huo tidak boleh jatuh. Jika tidak, itu akan seperti yang ingin dilihat beberapa orang. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena nama besar tangan emas. Aku percaya karakter dan integritas Tuan dan Nyonya Huo. Pasti tidak seperti dalam rumor. Itu fitnah dan pencemaran nama baik. Tuan Yo, jaminan Anda atas pernyataan? Aku jamin dengan kehormatan keluarga Yo selama ratusan tahun. Jika Tuan Muda Huo atau Nyonya Huo punya perilaku buruk, rela menyembangkan seluruh harta keluarga Yo untuk menutupi kerugian para investor. Keluarga Li kami juga. Keluarga Dong kami juga begitu. Saya mewakili 6 keluarga besar di Kyoto bersedia menjamin keluarga Huo. Gila. Para orang tua ini semua gila. Tidak tahu trik licik apa dipakai Meng. 6 keluarga besar mau menjamin mereka. Menting, kamu selalu menghalangi rencanaku. Jangan salahkan aku kalau jadi tega padamu. Tak menyangka kamu rela tinggalkan status. Demi keluarga Huo, bantu 6 keluarga besar. Bukan demi keluarga Huo, tapi demi kamu. Demi aku? Aku istri keluarga Huo, istri Huo Mingyuan, bukan demi kamu? Selalu kukira kamu enggan menikah masuk keluarga Huo. Sejak pertama kamu membawa aku dari keluarga Meng. Aku tahu, kakek memilihkan orang tepat. Bukankah kamu selalu ingin aku lebih jujur? Sekarang aku jujur padamu. Bagaimana caranya jujur? Apakah ini? Kakimu. Aku tahu Ho Mingxuan yang memanipulasi kakiku. Dulu membayar orang sekitar meracuni aku. Bibi merawatku sejak kecil. Tidak tega untuk menyakitiku. Akhirnya kasih tahu aku kebenaran. Lalu kemudian, Sogok asisten sekitarku. Racuni kursi rodaku. Aku pikir daripada bongkar dia, lebih baik mainkan taktik, malah bisa tutupi jejak. Peluru yang terakhir. Kali itu sungguh terjadi. Aku nggak sangka pelurunya beracun. Kamu pandai sembunyikan. Ada satu hal lagi, saya curiga kematian kakek. Ada hubungannya dengan Huo Mi? Saya periksa tubuh kakek. Memang serangan jantung mendadak. Tidak. Pasti ada obat yang memicu serangan jantung. Baik obat di pasaran atau pasar gelap. Pasti ada hubungannya dengan tempat itu. Xia Yao Ge. Aneh. Kenapa nggak ada orang siang-siang begini? Hati-hati. Masih ada harapan. Ayo. Kali ini keluarga Meng mengeluarkan uang untuk mendukungmu. Bagaimana mengkompensasinya? mendukungku. Tanpa aku, keluarga Meng tidak ada. Aku bisa main dengan siapapun. Gak butuh kamu. Huo Mingxuan. Aku tahu dari dulu kamu bukan orang baik. Aku hanya menyimpanmu sebagai mainan, jangan terlalu tinggi hati. Bagaimana kamu tahu ini? Kamu pikir aku seperti bunga teratai putih. Sekarang bisa kita bicara? Ada beberapa hal yang bukan aku yang memutuskan. Biarkan orang di belakangmu muncul. Aku sudah memikirkan itu. Berdasarkan dirimu yang manja. Kamu tidak bisa merencanakan ini. Nona muda Meng II benar-benar menilai tinggi diriku. Itu kamu. Dokter pribadi Tuan Ho, Ku Liang. Ingatan Nona kedua bagus, masih ingat saya. Sekarang bagaimana? Meng Tinuan dan Huo Mingyuan pasti curiga dengan kematian Tuan Tua. Kalau mereka menemukan penyebab kematian Tuan Muda Yao,
maka kita akan tidak punya kesempatan lagi. Jangan khawatir, aku sudah merencanakan semuanya untukmu. Yunting, bawa Tuan Lin ke lembah Yawang. Jangan khawatir, Nona. Maafkan aku. Tidak pernah berpikir akan menikah dengan Anda. Saya tidak berpikir harus menempatkan Anda melalui. Aku sudah menikah sekarang. Hati-hati. Ming Yuan. Menurut sumber yang dapat dipercaya, Huo Mingyuan, putra tertua dari keluarga Huo, telah dibunuh oleh istrinya Meng Tingnan karena Meng ketahuan berselingkuh dari suaminya dan tidak punya pilihan selain membunuhnya. Polisi telah menerima sejumlah besar video dan foto yang membuktikan perselingkuhan Meng. Polisi sedang mencarinya. Huo Mingxuan, putra kedua dari keluarga Huo, memegang kendali keluarga. Dokterku. Cara yang bagus. Bagaimana dengan pembunuh itu? Sebelum pergi, dia minum obatku. Dalam 12 jam, dia akan mati mendadak. Saat bertindak, tidak ada jejak yang tertinggal. Aku sudah menghapusnya. Kita satu tim. Kamu masih berguna, jadi disimpan beberapa hari lagi. Huo Mingyuan tertembak dan jatuh ke laut. Cari seseorang memeriksa. Untuk berjaga-jaga. Setelah saya datang, kakek Huo meninggal, Ming Yuan juga antara hidup. Dokter bisa menyembuhkan orang, tapi tidak bisa menyembuhkan hati. Di ibu kota ini. Mungkin seharusnya aku tidak datang. Nona Meng, kamu pernah bilang padaku bahwa hidup membawa harapan. Kapan saja, jangan biarkan api harapan padam sendiri. Kamu lupa ya? Kamu adalah. Nona Meng, saya sudah menunggumu selama 5 tahun. Nona Meng, kamu tidak ingat saya lagi ya? Dulu di ibu kota, ada 8 keluarga besar. Saya difitnah, Tuan Ming menyamar dan membawa saya keluar. Kamu yang melakukan akupunktur untuk menyelamatkan hidup saya. Kamu adalah keturunan keluarga Wang. 5 tahun lalu kamu menyelamatkan saya. Sécaran Giliran Seyam Balasnia. Dia di mana? Ikut saya, sekarang semua polisi di kota sudah disuap oleh mereka. Untung tulangnya tidak luka. Terima kasih sudah menyelamatkan. Tidak perlu sungkan. Cepat sembuhkan Tuan Huo. Sudah cukup. Hang. Lukanya tidak terinfeksi, tidak masalah. Baik-baik. Orenbec Pastille d'Ilindungi. Baiklah. Semua ada di sini, tidak perlu saya mencarimu kemana-mana. Kakakku ini memang beruntung, tertembak dan jatuh ke laut tetap tidak mati. Tapi hari ini, tak satu pun dari kalian bisa lari. Huo Mingxuan, membunuh saudara dan ayahmu, tidak takut karma? Karma? Yang kalah jadi arang, yang menang jadi raja. Hari ini, bunuh kalian semua, setelah itu, keluarga Huo akan jadi milikku. Nona, saya datang terlambat. Tidak, Yunting, kamu datang tepat waktu. Hati-hati.
Meng Ting malam. Anda tercela, Huo Mingxuan, pada saat itu. Ketika kamu menyuap seorang pembunuh untuk membunuh saudaramu sendiri dan meracuni kakek, dan menjebakku, kamu seharusnya sudah tahu hari ini akan tiba. Apa yang kau tahu? Sejak aku masih kecil, kakek hanya melihat pecundang ini. Semua yang saya lakukan salah, apa yang membuat saya lebih buruk darinya? Keluarga Huo seharusnya menjadi milik saya. Anda meracuni jarum ini sendiri, jadi jika Anda memberitahu saya siapa dalang di balik ini, saya akan memberi Anda penawarnya. Tidak ada dalang. Saya tidak bermaksud meremehkan Anda, Huo Mingxuan, tetapi Anda belum memiliki otak untuk memainkan game ini. Baik. Saya kasih tahu kamu. Huo Mingxuan terlibat dalam pembunuhan berencana. Penipuan bisnis. Siap mendekam di penjara. Yun Ting. Bawa dia pergi. Kamu sudah bangun. Huo Mingxuan sudah dibawa polisi. Semua sudah berakhir, tidak perlu lagi berpura-pura cacat. Kuliang. Tadi dia bilang Kuliang kelihatannya baik hati, dokter yang sudah kerja di keluarga Huo selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia? Ming Yuan, pikirkan. Kakek kena serangan jantung tiba-tiba. Anak kecil Yo sembuh, tapi meninggal kemudian. Asisten ketahuan meracuni pegangan kursi roda Anda. Huo Mingxuan tidak mungkin buat semua ini. Pasti ada seseorang yang kenal baik keluarga Huo. Yang tahu kondisi kakek dan kebiasaan kerja saya mengatur semua ini. Yang Anda katakan itu cocok sama Kuliang. Dokter seharusnya menyelamatkan orang, tapi saya malah ingin membunuh. Kenapa tidak memikirkan dia lebih awal? Fokus tertuju pada Huo Mingxuan. Saya tertipu olehnya. Kalau saya tahu lebih cepat, kakek tidak akan meninggal. Setelah acara ulang tahun, hanya dia yang terus menemani kakek. Kamu sudah terdesak hingga harus pura-pura cacat agar selamat, sungguh sulit. Nona dan Tuan, baru saja menyusup pesan transkripsi terakhir yang dikirim oleh Huo Mingxuan sebelum ditangkap. Baru saja diterjemahkan, penerimanya adalah Kuliang. Gagal selamakan aku. Sampa. Kuliang akhirnya tidak tahan lagi, kita tidak bisa terus pasif. Kali ini harus menyerang dengan aktif. Hello. Pak Meng, halo. Siapa kamu? Nama saya Kuliang. Saya punya bisnis yang pasti untung, tidak tahu apakah Tuan Meng tertarik. Kenapa saya harus percaya pada kamu? Saya bisa memberi kamu uang. Manfaat yang dijanjikan keluarga Huo, bisa saya berikan semuanya. Asal kamu mengikuti petunjuk saya. Apa yang ingin kamu saya lakukan? Kamu hanya perlu Pemasok energi baru keluarga You batalkan kontrak, pengiriman keluarga Li terganggu, kerugian besar. Ketemu penyebabnya? Itu Tuan Muda. Di balik ini, beberapa perusahaan cangkang baru yang beroperasi, dananya juga dibagi ke beberapa akun. Tapi semua mengarah ke keluarga Meng. Meng Guohua belakangan ini sangat aktif dan berhubungan dengan banyak orang abu-abu. Meng Guohua, mertuaku, kapan jadi begitu berkuasa? Dari mana dia dapat uang? Juliang tidak bisa diam lagi. Dia ingin gunakan ayahku yang dibuang untuk menjengkelkan kita, mengalihkan fokus. Maka kita cabut durinya itu dan paksa dia muncul. Yun Ting, sebarkan semua bukti kuat tentang penggelapan pajak, transfer aset ilegal, dan mengacaukan pasar oleh Meng Guohua. Aku ingin dia tak pernah bisa bangkit lagi. Tapi Nona, keluarga Meng bagaimanapun adalah milik Anda setelah kakek meninggal. Aku tidak ada hubungan dengan keluarga Meng sejak lama. Baik Nona, semua bukti sudah siap, aku akan urus sendiri. Yun Ting. Gerak cepat, jangan beri waktu untuk bereaksi. Mengerti, Tuan Muda? Sepertinya permainan kucing dan tikus ini, kita yang jadi pemburu sekarang.
Kenapa tidak angkat telepon? Sialan kulian, apakah dia menipuku? Hello. Apa yang kau bilang? Aku tidak peduli. Harus tahan barang itu, jangan biarkan keluarga Huo mendapatkannya. Uang yang dijanjikan Pak Kumana, kalau tidak segera, aku tidak bisa bertahan. Meng Guohua, diduga selingkuh pajak, penipuan bisnis, dan transfer aset ilegal. Bukti jelas, sekarang ditangkap resmi. Bava pergi. Kalian tidak bisa menangkapku, Hu Liang. Uang juga diberikan kepadanya, mereka yang menyuruhku. Apakah ini pekerjaanmu? Meskipun kamu tidak tahu Wang Meijuan merugi, Tidak tahu. namun kamu juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Hari ini, Ketua Grup Meng Guohua, ditangkap karena menghindari pajak, penipuan bisnis, dan kejahatan lainnya. Saat ini sudah dibebaskan dengan jaminan. Si bodoh Meng Guohua. Tahu terlalu banyak, jangan dibiarkan. Buat dia pergi alami saja. Ingat, harus bersih dan cepat, jangan tinggalkan bukti, mengerti? Tidak bisa menyelesaikan. Menghancurkan lebih dari cukup, Meng Tingwan, kau memaksa aku. Salah. Aku tidak seharusnya melawanmu. Ayah sudah tiada. Tolong berikan kesempatan padaku, bisa? Aku tahu kau benci kami, tapi ayah sudah tiada. Berikan kesempatan, ampuni keluarga Meng. Meng Lin. Simpan air matamu. Kematian Meng Guohua akibat ulahnya sendiri. Saya mengajukan permohonan ikut pemeriksaan forensik. Itu kematian alami atau pembunuhan, pasti terungkap. Kak, banyak hal yang dulu dipaksa Papa dan Huo Mingxuan lakukan. Saya tidak pernah berniat menyakitimu. Tolong lepaskan aku ya. Kamu adalah kakak terbaikku. Yanting. Apakah bukti sudah diserahkan ke polisi? Meng Lin, kamu diduga berkomplot dengan Huo Mingxuan untuk membunuh Tuan Huo. Ikut serta dalam meracuni putra bungsu keluarga You dan penipuan bisnis. Bukti sudah jelas. Selain itu, kamu sengaja memalsukan fakta untuk memfitnah dan menjebak. Lebih baik pikirkan cara untuk menjelaskan semuanya ke polisi. Meng Tingwan wanita berken. Tuanku tak akan biarkanmu. Pasti akan membuatmu mati tanpa makam. Mengubur bersama orang tuaku, Meng Tingwan kau bajingan. Andai aku tahu, hari itu saat pertama kali bertemu, aku akan memukulmu lebih keras. Tuanku tidak akan membiarkanmu, akan membuatmu mati tanpa makam. Mengubur orang tuaku, goblok, tak berguna, Meng Lin bodoh? Ingin aku menyelamatkanmu, malah menjualku. Dokter Meng, semua ini karenamu. Kenapa kamu bisa menyembuhkan, tapi aku tidak bisa? Pasien yang aku tangani semuanya gagal. Mereka tidak layak. Hidup mereka kotor, aku akan memperbaiki mereka. Bu. Kamu lihat kan, dukun-dukun itu tak bisa menolongmu. Mereka cuma bilang, kami sudah berusaha sebaik mungkin, omong kosong. Semua itu bohong. Aku ingin menguasai. Aku akan memberitahu mereka. Hidup bisa dikendalikan. Dokter yang ceroboh tidak bisa menyelamatkanmu. Mereka hanya akan memberitahuku. Kami sudah berusaha semampu kami. Omong kosong. Semua itu tak berarti. Aku harus mengendalikan. Aku akan membuat mereka tahu. Hidup bisa dikendalikan. Meng Tingwan. Omongan soal hati dokter. Omong kosong semua harus lenyap. Aku mau menciptakan dunia ini. Aku mau menciptakan dunia ini. Kasihan, tolong selamatkan ibu saya. Boleh kami masuk? Aku mohon padamu. Tidak boleh masuk. Tuan sedang apa? Tolong selamatkan ibu saya. Jangan ganggu di sini, Pergi. Beranti. Ana. Biar aku lihat. Ana.
Sudah tidak bisa diselamatkan. Bukannya kamu tabib hebat, kenapa tidak bisa menyelamatkan? Kenapa kamu yang menentukan hidup mati orang lain? Ah. Bu. Orang-orang kaya itu selalu ingin mengontrol hidup dan mati kita. Tapi dokter selalu bilang kita sudah tidak bisa diselamatkan. Aku, nakmu, tidak percaya. Tuan Muda, Nona. Dikirim secara anonim. Ditujukan kepada Nona. Ditujukan kepada Nona, barang sudah diperiksa, tidak ada bahan berbahaya, hanya ada undangan dan satu tabung cairan tidak dikenal. Tabib Meng, Anda memiliki keahlian emas yang bisa menghidupkan, memecahkan racun dunia. Aku terkena racun tanpa nama. Dan tidak bisa kuatasi, mengundang tabib untuk bertemu 3 tengah malam di gudang barat kota. Jika bisa menyembuhkan racun ini, aku akan mengakui dosa dan menyerah pada hukum. Nama tabib. Tidak lebih dari itu. Gila. Pasti itu Kuliang. Sudah sore, jangan pergi, ini jebakan. Racun tidak sederhana, menantang hatiku. Jika aku tidak pergi, dia pasti akan menggunakan merusak reputasi Jarum Emas. Mempermainkan orang lain dengan racun ini demi kepuasannya sendiri. Aku harus pergi. Tabib Meng, tepat waktu seperti biasa. Kuliang, keluarga Huo tak memperlakukanmu dengan buruk. Kenapa balas budi dengan kejahatan? Menggunakan Huo Mingxuan Beb. Tuan Muda Hua. Selama bertahun-tahun, berpura-pura jadi cacat pasti sangat menyiksamu. Dengan kecerdasanmu. Jika bukan karena mendorong adikmu ke depan, pasti kau sudah curiga padaku. Kuliang, apa sebenarnya kesalahan keluarga Meng padamu? Berminat. Aku akan ceritakan sebuah kisah. Tuan Ming berkata, Suruh kamu ambil uang ini. kuburkan ibumu dengan baik. Tidak, aku tidak pergi. Tolong kalian, selamatkan ibuku. Tuan Meng bilang tidak mungkin, apa harus dilihat? Kamu lebih baik pulang dan siapkan upacara. Kenapa dia bilang tidak bisa? Hidup dan mati nasibnya, tidak bisa dipaksakan. Manusia harus menerima nasib. Pergi. Tidak, saya tidak terima takdir. Begitu saja. Ibu saya ditinggalkan oleh takdir dan tabib terkenal. Mereka bilang harus terima, kata saya tidak mau terima. Saya akan mengendalikan semuanya. Meng Tingwan. Kamu beritahu saya. Jika orang terdekatmu berbaring di sini, apakah kamu akan terima yang disebut takdir? Lihat. Inilah efek racun tak bernama. Dia kuma sirang gelandangan. Orang kecil yang tak ada yang peduli, pas sekali. Untuk membuktikan kebenaran. Tabib Meng. Silakan. Gunakan jarum emasmu. Tunjukkan belas kasihan terhadap kehidupan. Kamu hanya punya waktu sebatang dupa. Kuliang. Kamu juga seorang tabib. Bagaimana bisa semena-mena? Nyawa manusia. Tidak, ini disebut ilmu pengetahuan. Tau. Kemanusiaan. Tabib Meng. Seseorang tidak berhubungan. Kamu selamatkan, atau tidak? Yunting. Kotak jarum.
Racun. Sudah dia. Tidak. Tidak. Tidak mungkin. Racunku tidak bisa diatasi oleh siapapun. Mungkin bisa menangani. Kuliang. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Silakan, tunjukkan semuanya. Mengobati seseorang dari racun? Jika kamu punya kemampuan, sembuhkan mereka semua. Jarum emas ajaib. Lihat baik-baik. Racun yang mereka kena. Apakah kamu tahu itu? Seribu mesin rahasia. Kamu memang ahli emas. Bahkan tahu ilmu kuno ini. Aku bilang. Hidupku tidak mau dikendalikan. Aku ingin mengendalikan. Apa itu 1000 mesin? 1000 mesin. Menggunakan obat menguasai hati. Meracun untuk kendali korban. Memaksa korban patuh. Bahkan jika disuruh mati, mereka akan nurut. Jika disuruh mati, mereka akan nurut. Racun yang jahat banget. Dr. Meng. Gimana rasanya dikendalikan hidup mati? Dari dulu. Kamu kasih tahu pasien bisa hidup berapa lama. Hidup mereka tergantung. Semua ada pada keputusan. Kuliang. Sebagai dokter. Bagaimana bisa kamu menggunakan pengetahuanmu untuk melakukan hal yang kejam? Apakah kamu layak memiliki hati tabib? Nona besar Meng. Kamu dari kecil hidup mewah. Bagaimana kamu tahu penderitaan orang bawah? Dulu. Ibuku sekarat. Aku pernah pergi ke keluarga Meng. Aku tahu keluarga Meng memiliki lingzi ribuan tahun yang dapat Tapi. Aku diperlakukan seperti anjing, tahu nggak? Memohon Tuan Meng berikan Ganoderma. Selamatkan ibuku. Pergi. Obat mujarab harus sama orang kelas bawah. Nyawa murah tidak cocok. Cocok atau enggak, aku yang tentukan. Nona, hati-hati. Lihat. Apakah nyawa putri lebih berharga dibandingkan nyawa tak berharga? Yunting. Jangan tembak. Berhasil? Belum. Aku hanya menggunakan untuk menekan aliran darah mereka. Jika ingin menyembuhkan, masih butuh waktu cukup lama. Kulian. Kamu cuma bisa segini? Menghadapi tangan emas. Mana mungkin saya cuma punya ini. Hari ini sengaja undang kamu ke sini. Tidak lain agar kamu jauhi kota. Saya bisa lakukan beberapa hal. Lakukan apa? Tidak ada yang spesial. Kalau tidak ada yang aneh, besok pagi. Seluruh kota ini. Para pejabat tinggi akan terkena jeratku. Akulah penguasa kota ini, aku bisa mengendalikan segalanya. Penguasa kota ini bisa mengendalikan segalanya. Kau orang licik. Dibandingkan dengan kalian, akulah yang licik. Betapa banyak kejahatan di dunia ini yang kalian lakukan. Semakin kaya dan berkuasa. Semakin tidak berperasaan. Guliang. Kasih. Tidak bisa karena masa lalumu. Membenci semua orang. Penuh kebencian. Apa aku salah? Siapapun yang tidak ada manfaatnya untuk kalian. Bagi kalian seperti sampah, mengancam kepentingan kalian. Sekalipun keluarga dekat, kalian bisa menyingkirkannya. Apa dunia ajarkan padaku? Mungkin hanya kalian ini. Ketidakpedulian terhadap kemanusiaan, Kuliang. Kau benar-benar mengira aku tak memecahkan jebakanmu? Aku tak berharap jebakan itu bisa menyulitkanmu. Tapi. Dia bagaimana? Ini adalah racun yang kuciptakan khusus untuknya. Racun ini telah tumbuh dalam tubuhnya selama 5 tahun. 5 tahun. Maksudmu?
Tuan Muda Huo, berpikir kamu pintar. Pikir bisa lihat melalui sihir yang diberikan Huo Ming. Membuat kakimu lumpuh. Tapi, tujuan sebenarnya adalah membuatmu duduk di kursi roda. Sihirku tersembunyi di dalam kursi rodamu. Selama duduk di kursi roda setiap hari, kamu memberi makan sihirku. Kuliang, cepat ambilkan Tabib Meng. Tahu kamu kemampuan, baik Qian Jin atau Gu yang ada pada dirinya, kamu pasti bisa mengatasinya. Hanya masalah waktu saja. Tapi, waktu sekarang hanya cukup untuk satu hal. Kamu mau selamatkan suamimu. Atau orang berkuasa di ibu kota. Pilihlah sendiri. Hahaha. Hahaha. Nona, sekarang bagaimana? kembali dulu. Kamu ingin selamatkan suamimu. Atau orang berkuasa di ibu kota. Keputusan ada di tanganmu. Nona, saya di luar, panggil saya kapan saja. Hang. Sejak kamu datang ke keluarga Huo, kita sepertinya belum pernah bicara baik-baik. Iya, pertama Huo Mingxuan. Lalu adalah Kuliang. Semua orang mencari masalah dengan kita. Menyesal enggak? Kenapa tanya begitu? Kalau kamu nggak datang ke keluarga Huo, Die Dunia Persilatan. adalah tangan suci jarum emas yang legendaris. Nggak akan terlibat dalam begitu banyak masalah. Iya, aku menyesal. Kamu benar-benar menyesal? Aku menyesal nggak menikah lebih cepat. Aku menikah ke keluarga Huo karena memenuhi keinginan kakekku. 5 tahun lalu, kesalahan diagnosis tentang penyakit kakek selalu mengganggu saya. Saya merasa saya yang menyebabkan kakek celaka. Kemudian. Dengar saya dulu. Setelah itu, masih ingat pertemuan kita pertama kali? Melin dan yang lain mempersulit saya. Tiba-tiba kamu muncul. Itulah setelah kakek. Pertama kalinya ada yang begitu padaku. Di dalam hati ada suara samar. Kakek memintaku menikahimu, itu cinta terakhir padaku. Kakek tidak akan menipuku. Jika saat itu aku tahu kamu adalah ahli akupunktur, aku tidak punya keberanian menikahimu. Apakah kamu begitu meremehkan identitasku? Putra sulung keluarga Huo. Sejak kecil tidak punya ayah ibu. Aku nggak punya ambisi kayak Huo Mingxuan. Makanya dari kecil aku minder. Nggak ngomong. Karena takut orang lihat isi hatiku. Nama besar tangan emas. Mana berani aku coba bersaing. Bukannya, kamu sudah menikahinya? Ayo bangun, aku mau kasih kamu akupuntur. Seorang dokter punya hati welas asih. Semua orang di kota nunggu kamu untuk menyelamatkan mereka. Jangan pedulikan aku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan priaku. Apa hakku untuk hidup di dunia ini? Bangun, bangunlah. Sungguh hebat, racunnya masih hidup di dalam tubuh. Ming Yuan, bagaimana perasaanmu? Aku merasa sepertinya ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhku, Ming Yuan. Ming Yuan. Kekuatanku semakin meningkat.
Tapi, akal sehatku memudar. Ming Yuan. Ming Yuan. Ming Yuan. Ming Yuan. Yun Ting. Masuk bantu aku, Nona. Kendalikan dia, ya, pakai. Titikkan di titik akupunturnya. Itu adalah nyawa hidup Kuliang. Mengubah genmu sepenuhnya. Menjadikanmu binatang liar. Nona. Hari akan segera terang, sepertinya seluruh kota akan tahu mereka telah kena jebakan Kuliang. Ming Yuan, aku akan mencoba menyelamatkanmu. Ming Yuan. Kakek. Kakek, Ming Yuan. Kau ingin mengatakan apa? Kakek. Kakek. Ide Ming Yuan benar. Pasti Tuan Ho menemukan sesuatu sebelum meninggal dan meninggalkan petunjuk. Tidak boleh. Tenang. Harus tenang. Biarkan aku berpikir, kakek. Kakek, di saat seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? November 21st. Aku merasa obat yang diberikan oleh Kuliang ada yang salah. Aku mencari Pak Tua Mek. Kakek. Dia juga bilang akan meneliti, tapi seminggu kemudian dia meninggal. Kakek juga tahu. Malam ini mungkin malam terakhirku. Kuliang bilang yang sebenarnya suatu hari, melihat aku lenyap musnah dia ingin mencipta dunia baru dan sudah bereksperimen dengan banyak orang. Lao Meng, Ming Xian, Meng Lin. Meng Guohua juga produk eksperimen. Tapi dia tetap meninggalkan mereka katanya mereka tidak layak menjadi wadah racun aku takut memberitahu mereka kenyataannya, karena Ming Yuan bukan tandingan Kuliang. Istri baru Ming Yuan adalah ahli medis aku sangat senang. Mungkin nanti akan melihat dan menyelamatkanku keluarga Huo. Kakek sudah memberitahumu kenyataannya. Bagaimana cara mengatasi racun? Saya pikir begitu. Ini adalah parasit beracun. Tidak ada obatnya. Tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Parasit hidup harus memiliki takdir. Kakek, kau tahu yang sebenarnya. Mengapa kau tidak memikirkan jalan keluar? Bunuh aku. Bunuh aku. Saat ingat kamu, bunuh aku. Saat jemput aku pulang ke keluarga Huo. Berkata akan melindungiku seumur hidup. Hari ini, aku akan melindungimu. Ming Yuan, bertahanlah. Aku akan cari cara menyelamatkanmu. Aku hampir tak kuat lagi. Saat ini, bunuh aku jangan biarkan aku melukaimu. Dokter tidak akan menyakiti pasien. Ini adalah perintah. Selamatkan satu orang atau Kamu tidak mengerti. Aku akan menyelamatkan semuanya. Nona. Kota kacau, 6 keluarga besar saling membunuh. You, Dong, dan kepala keluarga Li terbunuh. Seluruh kota jadi kacau balau. Kuil yang berani membuat orang-orang menjadi korban kebencian buku. Ini sangat menakutkan, di luar seperti kiamat. Ming Yuan. Ming Yuan. Ming Yuan. Ming Yuan. Tenanglah. Kamu bisa mengendalikannya. Cepat pergi. Tidak, aku tidak pergi. Nona. Lihat. Itu Pak Lin. Rempah ini dapat bertahan sehari. Dalam sehari. Asalkan dekat dengan rempah. Dia akan tertidur terus. Tuan Lin, kenapa Anda datang? Nona, kota kacau. Kenapa Anda belum pergi?
Saya tidak akan pergi. Kuliang datang untuk saya. Aku tidak mungkin meninggalkan seluruh warga dan pergi sendiri. Apalagi Ming Yuan terkena racun. Sepertinya, sekarang hanya dengan menemukan Kuliang kita bisa menyelamatkan seluruh kota. Tapi, di mana dia bisa bersembunyi? Kurasa aku tahu, dia pasti di sana. Itulah satu-satunya. Orang yang peduli. Mommy. Sekarang seluruh kota adalah boneka anakmu. Dan tidak ada yang akan mengatakan kita pantas mati. Hidup mereka. Mereka semua di tanganku sekarang. Aku membiarkan mereka hidup. Mereka hanya bisa hidup jika aku membiarkan mereka mati. Mereka harus mati. Bu. Aku sangat merindukanmu. Kuliang. Hanya di depan ibumu sedikit sifat kemanusiaanmu muncul. Tak heran kau dokter hebat. Dengan menebak isi hati saja kau bisa tahu aku di mana. Kuliang. Di depan ibumu, beranikah bilang perbuatanmu tidak mengkhianatinya? Kau ingin kuasai nyawa seluruh kota. Apa hakmu? Orang-orang berkuasa Mereka anggap nyawa kami berharga? atas dasar apa? Mengapa mereka bisa kendalikan nyawa seluruh kota? Kau atas dasar Orang-orang berkuasa Mereka anggap nyawa kami berharga? Dasarnya? kakekku tidak pernah merampas hak ibumu untuk hidup. Namun kelahiran, penuaan, sakit, mati tidak bisa. Dokter bukanlah dewa. Setiap orang akan menghadapi. Tidak. Orang kaya bisa ganti darah. Bisa beli nyawa dengan uang. Sedangkan kita, hidup saja sudah lelah. Mereka tak menganggap kita manusia. Manusia punya niat buruk. Kamu tak bisa menentukan kamu bisa menentukan dirimu. Pernahkah kamu merasakan sedikit pun kebaikan? Orang terperangkap dalam narkoba olehmu. Mereka, apakah mereka semua adalah orang-orang jahat yang tidak bisa diselamatkan? Ibu, kau akan baik-baik saja, kan? Kau sudah bernyanyi. Kau akan melihatku tumbuh dewasa. Yoshi. Aku tidak bisa bersamamu lagi. Anda harus belajar mengurus diri sendiri. Mummy. Anakku. Jangan menangis. Nak, penyakit ibumu sudah tak bisa disembuhkan. Anak ini anak baik. Tenang saja. Nantinya, Biar dia ikut denganku. Aku ajari dia mengobati orang. Hang. Tenang saja. Penyakitmu ini tak terlalu parah. terima kasih, dokter. Terima kasih, dokter. Kenapa mereka sakit? Masih bisa begitu bahagia. Karena mereka tahu. Masih punya harapan. Dr. Meng. Aku akui kamu benar. Tapi aku tak bisa seperti kebanyakan orang yang menyerah. Dr. Meng. Aku akui, kamu benar. Tapi aku tak bisa menyerah seperti kebanyakan orang. Ada orang yang hidup. Orang lain jadi Hidup dengan baik. Aku benci dunia ini, juga benci kamu. Aku bisa kehilangan keluarga. Kenapa kalian tidak bisa? Ibuku bisa tak tertolong, kenapa kalian harus diselamatkan? Kuliang. Kalau aku ikut kamu, bisakah lepaskan orang-orang di kota ini? Ikut aku saja. Kamu iri padaku. Juga benci keluargaku yang dulu, 6 keluarga. Jika aku, ahli pengobatan, bersedia jadi pelayanmu, dan mengajarkan semua keahlianku, bisakah kamu lepaskan orang-orang di kota ini? Dr. Meng, apa yang kamu bicarakan? Aku sangat serius. Ikut aku. Si Ali Jerem Emas. Juga belajar berbohong. Kau hanya ingin menyelamatkan orang rendahan.
Jika aku berbohong, takkan datang sendirian. Ahli jarum emas. Mengumpulkan beberapa orang bukan perkara sulit. Kuliang. Lihat tulisan di nisan ibumu. Apakah ini dunia yang ingin kau tunjukkan padanya? Kau tak pantas membicarakannya. Diamlah. Ingin menyelamatkan nyawa? Ingin ikut denganku? Baktikan. Bagaimana kau ingin aku membuktikannya? Akan bunuh diri dengan tangan kananku. Aku akan percaya padamu. Silahkan saja. Mari kita lihat kemampuanmu. Berapa nilainya? Bicara tentang kebajikan. Yang punya kekuasaan. Cuma bisa ngomong sembarangan. Kalau aku menurut, kamu buka pengendali? Tidak masalah. Sekarang. Percaya sekarang? Tunaikan janji itu. Hahaha. Meng Tingwan. Meng dokter ajaib. Jarum emas tangan dewa. Kamu naif dan lucu. Pikir aku peduli hidup atau mati semut? Yang aku inginkan adalah kendali. Melihat kalian yang merasa tinggi jatuh ke tanah. Melihatmu kehilangan hal yang dibanggakan. Sekarang. Tanganmu sudah rusak. Bagaimana kamu akan menyelamat? Bagaimana kamu melawan? Kamu licik. Kalian berdiri di puncak. Menganggap nyawa orang seperti rumput. Kalau tidak lisik. Bisakah aku hidup sampai sekarang? Di dalamnya ada induk kutukan yang merasuki Huo Mingyuan. Kalau induk ini mati, anak Gu akan gila terus. Tidak mati. Tidak berhenti. Jangan. Kuliang. Aku hanya melumpuhkan tangan kanan. Jarum emas ajaib. Masih jarum emas ajaib. Tangan kanannya sudah lumpuh. Apakah tangan kirimu masih bisa digunakan seperti tangan kanan Anda? Seni terlarang leluhur keluarga Meng. Jarum pembakar hidup. Teknik terlarang keluarga Meng Meng. Jika tangan kananku hilang, tangan kiriku masih bisa membunuhmu. Balas dendam kakek, rasa sakit Mingyuan, penderitaan rakyat, semuanya akan diselesaikan hari ini. Jarum hidup, Meng Tingwan, apa kau sudah gila? Selama aku bisa menghentikanmu, apa gunanya menghancurkan tubuh ini? Apakah itu kecerdasanmu yang kering atau parasit beracun? Akar dari semua itu adalah mengendalikan saraf dan pembuluh darah. Tubuh adalah pembuluh darahmu. Selama aku bisa mengendalikan sistem saraf pusatmu, maka semua orang di kota ini akan terbebas dari racun. Oh, tidak. Mantranya menjadi bumerang. Tunggu sebentar. Tunggu aku di pengadilan. Meng Ting malam. Anda tidak bisa bertahan lebih lama. Hidupmu sudah berakhir, jangan khawatir. Suami binatangmu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dan kemudian kamu akan dipertemukan di neraka. Mingyuan, biarkan aku pergi. Mengapa aku tidak bisa menjadi orang yang memegang kendali?
Ibu. Nona. Nona? APA kabar? Bertahanlah, cepat. Ming Yuan keracunan parah, bawa ke lembah obat. Hanya mereka yang. Punya cara untuk sepenuhnya. Saya mengerti, Nona, jangan bicara. Jangan khawatir, Nona, jangan khawatir. Nona. Untunglah, meskipun teknik jarum menguras energi berat, tapi dasar tangan emas bagus. Nyawa bisa diselamatkan. Mange-nez. Tangan kanan hanya tangan. Lembah obat mengirim obat terbaik. Racun dalam tubuh Tuan Muda Huo disegel oleh guru penguasa obat dengan metode rahasia. Tidak akan mengamuk lagi, namun, untuk menghilangkan, mengatakan. Racun ini sebagian menyatu dengan darah. Memaksakan menghilangkannya bisa membahayakan nyawa. Hanya Tuan Muda Huo yang bisa. Menggunakan kekuatan kemauan, dan obat rahasia dari lembah obat, perlahan-lahan mengurainya. Ini adalah proses yang panjang. Asalkan Tingwan baik-baik saja, saya tidak peduli. Jika bukan karena saya menikahinya masuk ke keluarga Huo, dia tidak akan mengalami hal seperti ini. Kau sudah bangun. Ming Yuan, Aku di sini, aku di sini. kau baik-baik saja. Maaf, aku merepotkanmu. Apa yang kamu bicarakan? Mereka datang untukku, bukan urusan. Tanganmu. Tidak ada tangan kanan. Aku di sini, Master Golden Needle. Selalu lebih dari sekadar tangan. Racun Ming Yuan. Raja Obat minta Nona dan Tuan Muda Huo pergi ke lembah Raja Obat untuk pemulihan. Jauh dari Kyoto. Kamu mau? Bersamamu, kemana saja. Lagi pula, kamu sekarang adalah Pahlawan Kyoto. Apa? Seandainya orang penting di Kyoto lebih ramah pada orang seperti Kuliang, mungkin dia tidak akan tersesat. Zayang. Besok kita pergi. Baiklah, suami tersayang.